Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini dengan pemateri pertama saya yaitu Abid Darda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam yaitu Asy-Syatibi 790 Hijrah atau 1380 Masehi. Seharusnya teman saya Noval yang menjelaskan ini. Dikarenakan teman saya mempunyai urusan tidak dapat hadir, maka dialihkan ke saya. Baiklah, langsung saja ke materinya. Pemikiran ekonomi Al-Syatibi. Yang pertama itu riwayat hidup. Asy-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati Al-Syatibi merupakan seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama Asy-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya yaitu Syatibah atau Jatifah yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Selanjutnya itu konsep maqasid al-syariah. Di sini Asy-Syatibi membahas tentang konsep maqasid al-syariah. Apa itu maqasid al-syariah? Secara bahasa, maqasid al-syariah terdiri dari dua kata. Yang pertama itu maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Yang kedua itu al-syariah yang berarti jalan menuju sumber air atau dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah atau Al-Syatibi menyatakan sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Selanjutnya itu beberapa pandangan Al-Syatibi di bidang ekonomi. Terdapat dua pandangan, yaitu tentang objek kepemilikan dan pajak. Yang pertama, objek kepemilikan. Pada dasarnya, Al-Syatibi mengakui hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya seperti sumber air. Tidak bisa diklaim sebagai hak individu karena itu secara umum. Yang kedua, pajak. Dalam pandangan Asy-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang kemaslahatan kepentingan umum. Materi selanjutnya itu wawasan modern teori Al-Syatibi. Aktivitas ekonomi, produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang pemikir ekonomi Islam Al-Syatibi. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya M. Akhir Ramadan. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan saya M. Akhir Ramadan. Baik, di sini saya akan sedikit menjabarkan yakni pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Baik, di sini rekan-rekan sekalian penonton YouTube Abid Darda Official. Baik, langsung saja masuk materi yang akan saya bawakan di sini yakni pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun 732 sampai 808 Hijriah atau 1332 sampai 1406 Masehi. Adapun riwayat dari Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliyuddin Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332
Masehi. Berdasarkan silsilah, Ibnu Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wa'il bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas, berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan. Karya-karya ilmu Ibnu Khaldun. Di sini ada beberapa karya terbesar Ibnu Khaldun. Antaranya Al-Ibsar, Sejarah Dunia. Karya ini terdiri dari tiga buah buku yang berbagai yang terbagi ke dalam 7 volume, yakni Mukadimah 1 volume, Al-Ibar 4 volume, dan Al-Tarikh bin Ibnu Khaldun 2 volume. Secara garis besar, karya ini merupakan sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantium, Persia, Goth, dan semua bangsa yang dikenal masa itu. Pemikiran Ibnu Khaldun antara lain teori produksi, teori siklus, teori nilai uang dan harga, dan teori distribusi. Adapun pengertian dari maksud dari teori tadi, yakni ia menggunakan konsep-konsep ini untuk membangun suatu sistem yang dinamis dan koheren agar dapat diterapkan dalam suatu negara. Baik, hanya itulah materi yang sedikit saya jabarkan kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya. Pemateri ketiga akan membahas tentang pemikiran ekonomi Al-Maqrizi. Yang pertama yaitu riwayat hidup Al-Maqrizi. Bisa dilihat, nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah atau 1364 Masehi sampai 1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Maqarizah, yaitu sebuah desa yang terletak di kota Ma'laba. Oleh karena itu, dia cenderung dikenal sebagai Al-Maqrizi. Sayangnya, ayah Al-Maqrizi memiliki ekonomi yang lemah, sehingga masa pendidikan, masa kecil dan masa remajanya Al-Maqrizi ditanggung oleh kakeknya dari pihak ibu yang bernama Hanafi Ibnu Sa'id, yaitu seorang yang penganut mazhab Hanafi. Akan tetapi sepeninggalnya kakeknya pada tahun 786 Hijrah atau 1384 Masehi, Al-Maqrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan ia cenderung ke mazhab Zahiri. Yang kedua itu B. Karya-karya Al-Maqrizi. Al-Maqrizi memiliki lebih dari 100 karya tulis yang telah dihasilkannya, yaitu terdapat terbagi menjadi dua, yaitu buku kecil dan buku besar. Karya buku kecil dan karya buku besar. Yang pertama yaitu Al-Syayal mengelompokkan buku-buku kecil tersebut menjadi 4 kategori. Yang pertama, buku yang membahas tentang sejarah Islam umum, buku yang membahas tentang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas oleh para sejarawan lainnya. Yang ketiga yaitu buku yang menguraikan biografi singkat para raja. Yang keempat yaitu buku yang yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah, beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya. Sedangkan terhadap karya-karya Al-Maqrizi yang berbentuk buku besar, Al-Syayal mengelompokkan dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia seperti kitab Al-Khabar an Al-Basir. Yang kedua itu buku yang menjelaskan sejarah Islam umum seperti kitab
Al-Durar Al-Mudi'ah fi Tariq Al-Daulah Al-Islamiyah. Yang ketiga itu buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam, seperti kitab Al-Mawa'iz wal Al-I'tibar bi Zikr Al-Khitat wa Al-Atsar. Baiklah, beralih ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya dari pemikiran ekonomi Al-Maqrizi. Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Yang pertama itu konsep uang. Sebagai seorang sejarawan, Al-Maqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang yang buruk, dan daya beli uang. Yang pertama itu sejarah dan fungsi uang. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Maqrizi menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia, serta mempunyai bobot 2 kali lebih berat di masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW menetapkan berbagai praktik muamalah. Perubahan yang sangat signifikan terhadap mata uang ini terjadi pada tahun 76 Hijriah. Setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan, Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan melakukan reformasi moneter dengan mencetak dinar dan dirham Islam. Dalam pandangan Al-Maqrizi, kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum Mamluk semakin kuat di kalangan istana, termasuk terhadap kebijakan pencetakan mata uang dirham campuran. Pencetakan fulus mata uang yang terbuat dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah, Sultan Muhammad Al-Kamil Ibnu Al-Adil Al-Ayyubi. Sementara itu, walaupun menekankan urgensi penggunaan kembali mata uang yang terdiri dari emas dan perak, Al-Maqrizi menyadari bahwa uang bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan serta merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian, karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Yang kedua itu implikasi penciptaan mata uang yang buruk. Al-Maqrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini terlihat jelas ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 Hijriah pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang rendah dibandingkan mata uang yang telah ada di peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya mata uang lama keluar dari peredaran. Yang ketiga itu konsep daya beli uang. Menurut Al-Maqrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintahan untuk menggunakan mata uang. Pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Selanjutnya itu yang kedua, teori inflasi. Yang pertama tadi itu konsep uang, yang kedua teori inflasi. Teori inflasi terbagi menjadi dua, itu menurut akibatnya yaitu inflasi alamiah dan inflasi karena kesalahan manusia. Yang pertama, inflasi alamiah. Menurut Al-Maqrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Yang kedua itu inflasi karena kesalahan manusia. Selain faktor alam, Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi 3 hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peninggalan sirkulasi mata uang
mata uang fulus. Pada dasarnya Al-Maghrizi membagi penyebab inflasi menjadi dua penyebab utama, itu yang pertama natural inflation, yaitu penyebab alamiah. Yang kedua itu penyebab kesalahan manusia, human error inflation. Natural inflation, sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya dalam hal mencegah. Ibnu Al-Maghrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi akibat turunnya penawaran agregatif dan inflasi akibat naiknya permintaan agregatif. Natural inflation dapat diartikan sebagai gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Misal, jumlah barang dan jasa menurun, sedangkan jumlah uang beredar dan kecepatan peredaran uang tetap, maka konsekuensinya tingkat harga menjadi naik. Yang kedua itu naiknya daya beli masyarakat secara real. Misalnya nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, sehingga secara neto terjadi impor uang yang mengakibatkan jumlah uang beredar naik. Sehingga jika kecepatan peredaran uang dan jumlah barang dan jasa tetap, maka tingkat harga menjadi naik. Yang kedua yaitu human error inflation atau false inflation. Dikatakan sebagai inflasi yang terjadi karena diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan atau berasal dari manusia sendiri. Human error inflation dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya, yaitu penyebabnya terdapat tiga, yaitu yang pertama korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk, yang kedua pajak yang berlebihan, yang ketiga mencari keuntungan dengan pencetakan uang secara berlebihan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya dan teman-teman saya tentang pemikir-pemikir ekonomi Islam. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.